Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, kita berjumpa kembali dengan saya Kak Reza. Oke, di channel belajar ala Klinik Jenius, kita akan melakukan pembahasan TO5 UTBK Kimia atau lebih tepatnya di TO3 Nasional Bimbel Klinik Jenius. Untuk kimia, dengan saya Kak Reza Fajarwati. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan TO kita, selalu biasakan ya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 41, di sini ada konsep untuk mengetahui komposisi suatu batuan, sejumlah sampel batuan dipanaskan. Gas yang terbentuk dari hasil pemanasan tersebut dialirkan ke dalam larutan kapur atau CaOH 2 kali. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa air kapur akan menjadi keruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa batuan itu mengandung ion apa. Nah, ini berarti si batuan itu mengandung ion CO3 2. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di sini, kalau saya kan di sini sejumlah sampel batuan dipanaskan, hasil pemanasan itu akan menghasilkan gas. Nah, gas yang dimaksud itu apa? Nah, gas yang dimaksud di sini, ya, ini adalah CO2. Nah, ketika saya tambahkan air kapur, CaOH 2 kali, ini HCl. Nah, apa hasilnya? Dia akan menghasilkan CaCO3 solid ditambahkan H2O liquid. Nah, jadi larutan si CaOH itu kan larutan tidak berwarna. Nah, sedangkan CaCO3 itu adalah endapan berwarna putih. Nah, berwarna putih sehingga ini akan membuat larutan si CaOH 2 kali itu menjadi keruh. Gitu ya. Nah, ini biasanya sering aplikasi ini dipakai untuk pembuktian senyawa organik. Jadi jawabannya ini udah fix ada di A untuk nomor 41. Karena kalau sulfat itu dia tidak bisa gitu ya menghasilkan ini, kecuali kalau si yang dipakai bukan kalsium. Tapi kalau dengan kalsium itu tidak mengendap ya. Tapi kalau dengan barium baru nanti BaS4 itu mengendap. Kalau ion nitrat semuanya lalu ya. Nah, oke. Magnesium dan silikat ya nggak bisa juga ya. Kalau magnesiumnya MgOH, nah misalnya gitu ya, kalau dengan basa nanti tapi ini harus ada gas ya. Nah, jadi bukan karena ion magnesium gitu. Oke, itu untuk nomor 41. Oke, 42. Di sini ada larutan yang mengandung 0,025 mol AlCl3 dalam 100 gram air. Nah, dia akan memiliki titik didih yang sama dengan, artinya apakah dengan elektrolit lagi ataukah dengan larutan elektrolit gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini yang diketahui. Si AlCl3 itu garam ya. AlCl3 ini garam, berarti dia termasuk elektrolit. Nah, jadi ini jumlah ionnya sama dengan 4. Nah, lalu kita cari molalitasnya. Berarti molalitasnya itu gram terlarut per ml dikali 1000 per gram pelarut. Sama dengan ini gram terlarut per ml itu mol, berarti 0,025 kali 1000 per pelarutnya 100. Kita coret, berarti dapat 0,25 molar. Itu molalitasnya. Nah, berarti titik didihnya delta TB itu Kb kali M kali I. Nah, karena disuruh nyari yang sama, maka kalian cukup cari
M kali I itu yang sama. Gitu, karena KB di semua tetapan itu sama. Berarti ini KB, saya tulis tetap KB ya, ini 0,25 dikali 4. Nah, berarti dia 1 KB. Nah, itu delta TB-nya. Nah, cari yang hasilnya 1 juga. Dari opsi A, B, C, D. Ya, ditanya di sini yang titik didihnya, nah, kurang lengkap. Nah, dicari larutan, gitu ya. Larutan yang titik didihnya sama dengan AL, CL, 3. Tanda tanya. Jadi di sini jawab, kita lihat di opsi A ya. Nah, untuk opsi A, di situ kamu punya NaCl, maka dia juga elektrolit. Nah, ini jumlah ionnya sama dengan 2. Nah, berarti delta TB-nya itu sama dengan KB kali M kali I. Berarti KB-nya tetap, ya karena sama, M-nya 0,25 kali 2, berarti 0,5 KB, bukan 1 KB. Maka di sini salah. Jadi bukan yang A. Nah, yang B, itu NaF sama, ini jumlah ionnya juga 2, berarti delta TB-nya itu KB kali molalnya 0,5 kali 2, berarti ini hasilnya 1 KB delta TB-nya. Nah, ini benar. Berarti jawabannya sama dengan si AlCl3. Maka kalian dapatkan jawaban itu ada di B. Nah, tapi kalau saya jelaskan untuk yang NaNO3, ini sama nih. Jumlah ionnya juga 2 ya, Na+ dan NO3. Berarti delta TB-nya KB kali molalnya 0,2 kali 2, berarti 5 jadi 0,4 KB. Berarti ini juga masih salah. Nah, lalu yang D itu ada di C6H12O6, ini mah non elektrolit, jadi tidak ada jumlah ionnya. Jadi delta TB-nya langsung KB kali M. M-nya 0,2, berarti 0,2 KB. Berarti ini juga salah. Nah, yang terakhir E itu urea, CONH2 2 kali, ini juga non elektrolit ya. Berarti delta TB-nya sama dengan KB kali M juga, M-nya 0,3. Berarti ini juga sama. Oke, jadi jawabannya itu ada di opsi B untuk nomor 42. Nomor 43, ini kita mereaksikan dua buah larutan yang ditanya adalah konsentrasi ion Ba12. Adik-adik, ini ada hubungannya dengan hasil ralik larutan atau KSP. Nah, karena yang dihasilkan BaSO4 tadi seperti di konsep yang nomor 41 gitu ya, ion-ion yang bisa mengendap, nah SO4 itu kalau dengan Ba itu harusnya dia bisa mengendap. Gitu ya. Nah, adik-adik bisa dibuktikan di sini, kita tuliskan ya. Di sini si Na2SO4 itu direaksikan dengan BaCl2, berarti hasil reaksinya itu Na+ gabung sama Cl- jadi NaCl, dan Ba2+ gabung sama SO4 2- jadi BaSO4. Nah, ini kamu punya data 100 ml dikali 0,05 M, maka kamu akan peroleh molnya itu 5 milimol untuk Na2SO4. Lalu untuk si BaCl-nya 100 ml dikali 0,01 molar, berarti kamu akan dapatkan molnya itu 1 milimol. Nah, cek dulu nih reaksi sudah setara belum? Na-nya 2, Cl-nya 2, berarti NaCl 1 kali 2. Oke.
Lalu BA-nya sama-sama 1, SO4-nya sama-sama 1, berarti reaksi setara. Maka kita tulis di sini MRS. Kita garisin dulu. Nah, karena ada 2 data mol seperti biasa, ini saya pakai yang cara pertama ya. Nah, berarti ini kalian punya, ini belum terbentuk. Nah, maka yang habis itu yang 1 milimol. Karena 1/1, 1 milimol, 5/1, 5. Berarti paling kecil tuh yang 1. Jadi ini karena koefisien ini 1 juga, ini 1 milimol juga, ini 1 milimol juga, maka dia habis di sini, sedangkan yang sisa itu 4 milimol. Lalu untuk yang NaCl karena koefisiennya 2, jadi 2 milimol, BaSO4 itu karena 1 milimol. Nah, maka sisanya di sini jadi 2 milimol dan 1 milimol. Nah, ini untuk yang cara 1 gitu ya. Ini cara 1. Nah, jadi setelah kamu dapatkan milimol BaSO4-nya, maka kamu tinggal tuliskan BaSO4 itu akan terurai ya menjadi Ba2 plus ditambah SO4 2 min. Itu kalau larutan jenuh BaSO4 ya, itu kan terurai menjadi Ba2 plus dan SO4 2 min. Jadi ketika ini 1 milimol, berarti si Ba dan SO4 juga masing-masing 1 milimol karena koefisiennya sama. Oke, jadi kalau ditanyanya konsentrasi Ba2 plus, maka sama dengan mol dibagi volume total. Jadi di sini kita punya 1 milimol, volume totalnya berarti 100 tambah 100, 200 mililiter. Maka kita punya 5 kali 10 min 3 molar. Itu kalau pakai cara 1. Nah, kalau pakai cara 2, ya, kan BaSO4 itu campuran dari Na2SO4 dan BaCl. Berarti untuk mencari konsentrasi Ba2 plus, kamu langsung saja pakai molar 1 volume 1 dibagi volume total. Nah, molar satunya dari siapa? Ba2 plus itu berasal dari BaCl2. Berarti konsentrasinya yang BaCl2. Berarti 100. Nah, ini konsentrasinya kan 0,01. Oke. Volumenya 100, nah sedangkan volume totalnya 100 tambah 100. Gitu ya. Jadi 1/200. Ya sama aja, 5 kali 10 min 3 molar. Jadi Ba2 plus itu berasal dari BaCl2. Jadi nanti ini di jumlah ion Ba2 plus ya, berarti ini dikalinya kali 1. Karena di dalam BaCl2 hanya ada 1 Ba-nya. Gitu. Jadi jawabannya mau pakai cara 1 atau cara 2 tetap ada di C. Itu untuk nomor 43. Untuk nomor 44, kamu mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Nah, kamu sudah punya pH titik ekivalen. Nah, anak-anak, triknya tuh ada di sini, di pH titik ekivalen. Jadi, titik ekivalen itu kondisi yang menyatakan mol asam itu sama dengan mol basa. Jadi kalau asam basanya sama, berarti asam basanya itu akan habis. Maka kalau habis, asam dan basanya habis, berarti konteksnya masuk ke hidrolisis garam. Nah, garam apa? Ini garamnya hidrolisis garam basa. Kenapa? Karena pH-nya 12. Gitu ya. Jadi yang pH 12 itu saya rubah, maka dia pOH-nya 2, berarti konsentrasi OH minusnya itu 10 pangkat min 2. Ya, asam basanya habis. Jadi di sini ada D, kamu tuliskan reaksinya HX ditambah KOH menjadi KX ditambah H2O. MRS. Nah,
di sini sisanya 0 asam dan basanya. Karena di titik ekivalen dua-duanya habis. Lalu ini 25 kali 0,02, ini juga 25 kali 0,02. Maka molnya kamu punya ini 0,5 milimol. Sama yang ini juga. Oke, ini nggak ada, berarti ini 0,5 karena dua-duanya habis. Koefisien ini udah setara ya. Di sini 0,5 milimol, 0,5 milimol. Nah, seperti itu. Jadi garam yang terhidrolisis itu adalah si KX-nya. Nah, kenapa garam basa? Ya karena si HX ini asam lemah, gitu ya. Ini asamnya lemah, lalu si basanya basa kuat. Jadi garamnya itu garam basa, gara-gara pembentukan asam lemah basa. Nah, maka si pH yang ini, yang OH- ini, kita pakai rumus hidrolisis. Jadi saya tuliskan OH- itu sama dengan akar KW per Ka kali molaritas garam kali valensi garam. Ya. Nah, adik-adik, molaritas garam itu dari sini. Nah, kalian cari dulu molaritas garam itu berarti mol sisa per volume total. Jadi kalian punya 0,5 milimol, volume totalnya berarti 50 mililiter. 25 tambah 25 ya. Berarti kalian punya 10 pangkat min 2 molar gitu ya. Nah, terus valensi garamnya untuk KX berarti valensinya 1. Jadi hanya si X minusnya aja yang berasal dari ion yang lemah itu valensinya. Nah, ini tinggal masukin ke sini ada. Berarti kamu OH-nya masukin ya. Ini 10 pangkat min 2 saya ganti. Lalu akar si KW-nya min 14. Nah, KA-nya itu dicari, nah di sini PKA yang dicari. Nah, di sini disuruh mencari PKA-nya. Oke, kita lanjutkan. Molaritas garamnya ini kita masukin 10 min 2, valensinya 1. Supaya menghilangkan akar, berarti saya kuadratkan aja sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti ini hasilnya jadi 10 pangkat min 4, ini 14 sama 2, 16. Ini KA. Ya, berarti si KA-nya 10 pangkat min 12. Itu KA-nya. Kan yang ditanya PKA. Nah, PKA itu sama dengan min log KA. Berarti min log 10 pangkat min 12 sama dengan 2. Ya, jadi jawabannya kuncinya ada di E untuk nomor 44. Seperti itu ya, adik-adik. Jadi jangan lupa ini yang diketahui, yang ditanyanya itu adalah PKA. Ini dicari ya. Saya lengkapin. Nah, ini oke. Sip. Nah, itu untuk nomor 44. Soal terakhir, kalian punya yang diketahui itu adalah volume 500 mili, MR si HX-nya 60, lalu pH-nya 3 min log 4, berarti konsentrasi H+-nya itu adalah 4 kali 10 min 3 H+-nya ya. Terus kalian punya KA-nya 3,2 kali 10 pangkat min 5. Apa yang ditanya? Asam HX yang terlarut. Yang ditanya berarti massa si HX. HX ini apa? Nah, itu kan kata kuncinya. HX itu asam lemah. Kamu melarutkan asam lemah.
Berarti saya punya rumusnya H plus sama dengan akar KA kali M. Nah, tinggal disubstitusi aja ke sini. Berarti kamu cari molaritasnya dulu, baru dapat gramnya. Jadi H plusnya di sini, langkah pertama saya cari M-nya dulu. H plusnya berarti 4 kali 10 min 3, saya kuadratkan langsung ya, biar hilang akarnya. Ini nanti dikuadratkan, 32 kali 10 min 6 ya, saya rubah ini, dikali M kuadrat. Berarti 4 kali 4, 16 kali 10 min 6, ini 32 kali 10 min 6, M, coret. Nah, berarti M-nya itu setengah molar. Itu langkah 1. Nah, langkah 2, M itu apa? M itu sama dengan gram per ml kali 1000 per mili. Nah, substitusi M-nya, gitu ya. Berarti M-nya setengah sama dengan gram, mR-nya 60 kali 1000, volume larutannya 500. Oke, coret lagi. Ini saya coret 2, berarti ini saya coret 30 kali setengah. Nah, berapa? Iya, pintar. Berarti gramnya 15 gram benar. Tutut. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya ada di C untuk nomor 45. Nah, selesai deh. Oke, adik-adik. Jadi jangan lupa kalian pahami betul yang harus kalian kerjakan itu dimulainya dari mana. Jadi selalu kalau sedang berproses atau belajar, awal dulu dari diketahui, ditanya, dan jawab. Ya, oke, saya cukupkan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terus meningkatkan pemahaman kalian, makin oke konsep kimianya. Ya, oke. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga kalian makin keren dan kalian bisa lulus di UTBK tahun 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.